ini saya akan berbincang-bincang dengan Ketua MPC Kota Pontianak yang berada di samping saya. Bang. Hai. Hai, kata dia. Bang, untuk pos PP ini, kantor PP ini bukanya 24 jam memang ya? Kalau untuk sekretariat ini sih insya Allah bukanya 24 jam. Tapi tergantung yang jaga lah. Takut dia tidur. Terus yang jaga itu apa aja yang mereka lakukan bang selama di sini gitu bang? Yang jaga, pertama jaga sekretariat, barang-barang inventaris. Kadang-kadang ada pengaduan masyarakat apa tentang banyak hal yang dijaga. Kita ini kan cuma bisa menerima pengaduan, ya nanti kita pasti kita laporkan ke pihak. Sejauh ini yang dilaporkan oleh masyarakat yang berada di seputaran sini apa aja sih? Coba abang kasih gambaran gitu. Kadang-kadang tentang parkir, ada juga kadang-kadang jamret, kadang-kadang seperti itulah. Kalau yang perihal parkir yang kayak yang tempo yang sudah berlalu itu ya bang ya, sempat viral kemana-mana tapi keren. Bang, sebelum abang di PP ini keseharian abang seperti apa sih sebenarnya gitu? Saya kalau untuk di PP ini sebenarnya saya tamat SMA itu saya sudah bergabung di PP. Dulu saya di FKPPI, jadi abang saya di Pemuda Pancasila, tidak lama saya ditarik ke Pemuda Pancasila. Jadi boleh dikatakan dihitung-hitung di Pemuda Pancasila boleh dikatakan 32 tahun. Sebelum jadi ketua nih, macam-macam ikut kegiatan pelatihan di Cibubur, pelatihan di Cisarua, banyak hal yang telah saya ikuti kegiatan di PP. Berarti untuk diri abang sendiri sudah sangat menjiwai di PP ini bang ya? Jadi gini, dikatakan menjiwai itu udah pasti, karena apa kan? Saya punya prinsip dari dulu. Begitu saya masuk di Pemuda Pancasila ini, saya tidak akan kemana-mana. Disitulah saya mungkin ya insya Allah sampai saya matilah. Berarti sejauh ini tidak ada titik kejenuhan abang untuk tetap mengembangkan Pemuda Pancasila ini? Apa ya? Kalau kejenuhan itu pasti ada lah, namanya kita manusia. Tapi dengan semangat kita, dengan keikhlasan kita masuk di Pemuda Pancasila, apa yang harus kita buat ya, untuk organisasi. 19 tahun memimpin pasukan itu namanya Komandan Koti MPW, Majelis Pimpinan Wilayah Provinsi seperti itu. 19 tahun. Begitu 19 tahun, berapa bulan yang lalu masih sempat saya menjabat jadi wakil ketua 1 di Majelis Pimpinan Wilayah. Karena ada ketua MPC Kota Pontianak yang mengundurkan diri, ya saya masuk ke Kota Pontianak. Kalau pengalaman bang, pengalaman abang yang tidak berkenan di diri abang apa sih sejak abang di PP ini? Pengalaman di luar atau di organisasi? Di organisasi dong. Kalau pengalaman di organisasi ini banyaklah pengalaman kan yang agak kurang. Waktu kita ikut pelatihan di Cibubur, ada keributan sama-sama dengan Makassar, apa kan? Ya itulah banyaklah pengalaman. Bang, kalau dulu kan biasa saya baca-baca tuh kalau dulu untuk memasuki PP bahkan untuk mendapatkan baju PP aja harus mengikuti latihan. Apakah benar seperti itu, Bang? Jadi gini, di Pemuda Pancasila ini banyak apa ya namanya itu kader, tapi dia ada bidangnya. Misalnya kan Koti itu komando itu yang pasukan khusus. Ya kan, pasukan khususnya PP itulah mereka harus ada pelatihan. Kalau mereka tidak ada pelatihan, nanti disuruh upacara, tidak tahu baris berbaris, malu. Itu khususnya Koti namanya, komando itu. Dia pakai
pakaian atribut full gitu, sama sepatu foto sama baret. Itu Portimo. Itu yang saya pimpin dulu. Dan saya dulu sebelum jadi ketua, saya dulu masih ikut pasukan, anak buah juga. Jadi berjenjang lah kita di Pemuda Pancasila. Motivasi abang ketika abang masuk di PP ini apa sih dulu bang? Jadi motivasi ini, saya bergabung di PP itu kan kepingin belajar. Kedua, kepingin cari teman. Kita ikut salah satu organisasi ini kan kita kepingin maju. Kepingin maju selainnya tuh untuk diri kita sendiri. Sendiri ada kesulitan. Itulah ada kata-kata satu sakit, satu dicubit, merasa tersakit sesuatu. Berarti memang solidaritas dari anggota PP itu memang solidaritas itulah yang saya bangun dari dulu sampai sekarang. Karena kan di PP ini kan banyak Pemuda Pancasila ini nasionalis, mau suku apa ada, mau agama apa ada, ya kan? Disitulah kita gabung. Kalau untuk di PP sendiri ketika menyelesaikan permasalahan daripada sesama anggota itu bagaimana cara abang untuk menyelesaikannya? Jadi gini, saya kalau menyelesaikan masalah intern ya kan anggota Pemuda Pancasila itu ada dengan cara saya sendiri. Saya dulu dididik sama almarhum Bapak Haji Firman Mintako seperti itu. Setelah beliau udah meninggal, apa yang beliau didik ke saya, disitulah yang saya turunkan sekarang. Bagaimana bisa menyelesaikan masalah intern anak-anak PP, bagaimana menyelesaikan masalah anak-anak dengan pihak berwajib. Kalau dulu saya nih diurus sama almarhum, sekarang saya kembali mengurus anggota saya. Bang, kembali lagi dengan Pak Haji almarhum Pak Firman ini bang. Bagaimana sih sosok beliau ini bang sampai dibuat fotonya sebesar kayak gini di belakang abang ini? Gitu. Ya apa ya, mungkin bukan saya sendiri. Untuk sosok almarhum ini kan boleh dikatakan sampai sekarang kan tidak tergantikan. Karena jasa-jasa beliau juga udah banyak terhadap Pemuda Pancasila, kan? Apalagi secara saya pribadi. Makanya orang-orang bilang ini seorang Abriansa atau inilah anaknya angkatnya almarhum Haji Firman Mintako. Karena saya dulu kan setiap hari saya pasti mengawal Bapak Haji Firman Mintako kemana-mana. Saya dulu itu, maaf ya, bukan nganu kejelekan saya sendiri, enggak. Saya dulu dari pemabuk di Jalan Gajah Mada, tamat SMA, saya pemabuk tiap malam pemabuk. Satu saat saya dibawa sama abang saya, saudara Ardiansa, dibawalah ke rumah. Oh ini namanya. Gak apa-apa saya cerita sedikit. Saya itu sempat ditempelin sama orang. Dia mau bilang mau melawan saya. Enggak Pak. Jadi dulu mendepak. Mulai besok kalau kau mau jadi orang, besok kau bawa ijazah semua daftar ke Fakultas Hukum. Siapa dah besok saya daftar. Makanya sejarah itulah dari awal saya cerita uang semesteran saya di S1 itu sampai saya wisuda itu semuanya almarhum Bapak Haji Firman Mintako. Mungkin ada lagi satu hal yang sangat-sangat agak-agak inilah yang tidak bisa saya lupa. Saya punya rumah itu tentang pribadi. Punya rumah itu yang DP ke rumah itu almarhum Haji Firman. Saya ngambil kredit rumah. Haji Firman Mintako itu yang DP kan 30 juta. Berarti untuk kedekatan abang dengan Pak Haji Firman ini bukan hanya sekedar di organisasi aja ya? Apa ya? Mungkin sudah dikatakan saya itu anaknya. Makanya istri almarhum juga kemarin pas kita
haul almarhum itu, begitu istri almarhum itu netes dan nanti cerita lah tentang kedekatan saya dengan almarhum. Makanya di situ adalah SH, ya kan. Begitu sebelum beliau meninggal, dia daftarkan saya S2. Makanya kadang-kadang apa ya, orang kadang-kadang nggak tahu apa sejarahnya seorang Oop dengan Bapak Haji Firman. Sebelum beliau meninggal, ayo kita daftar S2. Sama-sama beliau. Tapi memang tidak ada berhubungan saudara dengan beliau. Nggak. Yang betul-betul orang lain gitu. Ya. Jadi saya itu apa ya? Setiap hari kemana beliau, di situ pasti ada saya. Pasti ada saya. Udah kayak baju dengan Udah kancing gitu nggak kan bisa ya? lepas. Makanya dari A sampai Z, memang ya kan, A sampai Z itu apapun tentang almarhum, jadi saya tahu semua gitu. Yang membuat terkesan dari Pak Haji sendiri ini apa sih Bang, yang sampai saat sekarang ini membekas di diri Abang? Jadi sosok almarhum Bapak Haji Firman Muntaco ini bukan terhadap saya sendiri, mungkin boleh dikatakan terhadap anggota pemuda Pancasila se-Kalimantan Barat. Banyak kesan beliau. Kalau beliau itu apa ya, mendidik kita, tapi hal yang benar. Ini gini, misalnya kan, kau jangan masuk ke sini, kau jangan masuk ke sini. Itu disampaikan itu. Kalau beliau marah-marah. Jadi tidak ada celahnya beliau tuh tidak tutup-tutup. Kau tidak boleh begitu. Jadi apa ya? Memang beliau tuh keras, tapi itu untuk manfaatnya buat kita semua. Terus masalah foto beliau, kenapa sampai sekarang terpajang? Karena apa ya? Pemuda Pancasila di kota Pontianak, khususnya kan di Kalimantan Barat, tidak akan bisa lepas terhadap jasa-jasa beliau. Mungkin Abang bisa menjelaskan jasanya seperti apa aja yang pernah berlalu gitu, yang Abang ingat. Kalau untuk jasa-jasa beliau khusus terhadap pemuda Pancasila ini, mungkin kalau saya jabarkan susah ya kan, karena kita merasakan masing-masing gitu. Karena waktu kepemimpinan beliau itu ya sangat-sangat eksis pemuda Pancasila di kota Pontianak ini. Beliau dikenal semua kalangan. Makanya saya tiap hari ikut beliau, begitu beliau tidak ada. Jadi beliau kalau orang kalangan tuh, orang-orang mandang saya tuh pengertian. Itulah kadang-kadang ya omongan orang di orang itu. Kadang saya ini kan apa ya? Selama ngikut beliau itu memang dari nol. Jadi saya banyak belajar dari beliau. Oh ini begini, oh ini begini, oh ini begini. Ini menyelesaikan masalah antara pemuda Pancasila, caranya begini. Oh ini menyelesaikan anak-anak PP yang terhadap menyangkut kasus hukum di polisian, caranya begini. Jadi saya ngikut itu bukan selanya bukan sekedar ngikut, tapi kita banyak belajar dari dia. Karena beliau itu otaknya luar biasa, sangat-sangat luar biasa. Dari saya ngikut beliau itu dari beliau dosen udah sampai ke wakil bupati, sampai bupati, sampai tidak jadi bupati pun saya masih. Bukan saya menganukan orang tua saya enggak, tapi memang saya besar itu beliau. Kenapa ya sampai sekarang bisa dikenal orang? Ya kan beliau. Bang, terkait haul yang berapa hari yang sudah terselenggarakan itu Bang, bagaimana Bang? Dari acara tersebut. Oh haul itu ya, haul. Jadi memang itu memang tanggal 13 kemarin itu memang pas 2 tahunnya almarhum. Jadi istrinya almarhum, dia kan komunikasi lah sama saya. Udahlah Bu, tanggal berapa? Tanggal 13 saya kita adakan kan gitu. Tapi itu pun bukan pakai undangan antara mulut ke mulut kita itu, karena mengenang almarhum kan. Sebelum beliau meninggal, 1 hari itu saya nelpon beliau. Masuk. Saya kan manggilnya ketua, kepingin buka puasa bersama. Oh boleh besok. Besok buka puasa bersama. Beliau mimpin sholat, malamnya kena. Tapi memang apa ya mungkin di kamar jenazah Sudarso itu yang mandikan beliau itu, jenazah beliau itu saya. Sama
termasuk orang-orang yang mengurus jenazah di situ, termasuk saya cium kaki, cium tangannya, saya cium kening, ya kan, sampai di kuburannya juga, di makamnya juga saya tukang azankan beliau. Saya juga masuk ke dalam lubang kubur itu, saya tukang azankan. Tapi ya alhamdulillah sampai sekarang saya sehat. Oke, kita udah habis bincang-bincang dengan Bang Oo, menceritakan masa lalu dia dan kebesaran PP Pemuda Pancasila.